Taufik Assegaf itu pernah menjadi Mustasar PWNU Jawa Timur. Tapi ketika anak-anak Banser kita membakar bendera HTI di Garut atau Cianjur, saya lupa, dikecam anak-anak Banser, katanya itu bukan membakar bendera HTI tapi membakar bendera la ilaha illallah. Orang-orang radikal itu dari FPI dan lain sebagainya mengecam Banser membakar kalimat tauhid. Loyalitas ganda semacam ini harus menjadi pertimbangan historis bagi generasi NU hari ini, bahwa kaum Balawi sikap dan wataknya seperti itu. Kalau misalnya kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berada di struktural PBNU, maka akan ada benturan kepentingan. Rabita Alawiyah silakan dikembangkan oleh orang-orang Balawi itu. Jangan numpang-numpang di NU. Coba kalian dengan secara jantan kembangkan aja ajaran-ajaran cara berpikir Rabita Alawiyah. Kemudian jajakan kepada bangsa Indonesia, mau masuk nggak itu bangsa Indonesia kepada cara berpikir mereka yang doktrinal demi kepentingan klan. Jadi ajaran-ajaran Islam dijadikan kendaraan untuk menyisipkan doktrinal pengagungan terhadap klan. Jadi dia membawakan ajaran yang menguntungkan dirinya. Nanti masyarakat akan menilai ajaran semacam ini apakah patut untuk dijadikan sebagai acuan kita beragama atau tidak, atau cara berpikir Nahdlatul Ulama yang diwarisi secara genealogis dan juga secara ideologis dari Wali Songo itu, atau yang satunya lagi yaitu cara berpikir yang tekstualis, yang kaku, yang diadopsi dari cara berpikir Wahabi. Itu biarkan nanti masyarakat memilih sendiri. Jangan masuk mengidentifikasi diri secara artifisial terhadap Nahdlatul Ulama, tetapi mempunyai loyalitas ganda ketika terjadi benturan kepentingan antara ajaran-ajaran Islam Nusantara dan ajaran doktrinal pengagungan klan. Kita sudah bisa menyaksikan beberapa peristiwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan klan Ba'alawi adalah hubungan-hubungan yang tidak mencerminkan kesetaraan. Orang-orang suci dari kaum Nahdlatul Ulama yang berhati tulus, yang husnudon sentris, berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan klan. Kita bisa melihat misalnya Ahmad Assegaf yang ada di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Dikutip kata-katanya oleh Mbah Hasim 1926. Karena umurnya tidak berbeda jauh antara Ahmad Assegaf dengan Mbah Hasim. Mungkin pernah ketemu di suatu kesempatan. Ahmad Assegaf ini memberikan dukungan dari kata-kata setelah
deklarasi di Surabaya. Nah, akhirnya pada muktamar pertama setahun kemudian, kata-kata Baklawi yang namanya Ahmad Assegaf ini dikutip oleh Mbah Hasim bahwa Ahmad Assegaf ini menyerukan pada umat Islam untuk masuk ke Nahdlatul Ulama. Tetapi 2 tahun kemudian Ahmad Assegaf ini membentuk Rabidah Alawiyah yang tujuannya secara organisasi sama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin ketika ketemu itu dia belum mempunyai tujuan niat untuk membentuk Rabidah Alawiyah. Tapi ketika bertemu Mbah Hasim, dia mujamalah mendukung, kemudian Mbah Hasim mungkin mengutip kata-kata itu bahwa umat Islam masuklah ke Nahdlatul Ulama, ada di situ di dalam Qanun Asasi. Tetapi dia kemudian melihat 2 tahun kemudian kalau kita membuat organisasi sendiri mungkin lebih hebat. Ya. Akhirnya dia membuat organisasi sendiri. Kalau dia betul-betul tulus mendukung Nahdlatul Ulama, dia tidak akan membentuk Rabidah Alawiyah pada 2 tahun kemudian. Saya kira ini jadi pelajaran. Dan banyak lagi tuh kisah-kisah yang semacam itu, bahwa ketika tidak ada kesempatan, mereka mengaku bahwa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ada kesempatan menyaingi, maka mereka akan menyaingi. Mereka akan menggembosi Nahdlatul Ulama dari dalam. Dan ini bukan asal ucap saya punya data. Taufik Assegaf misalnya. Taufik Assegaf itu pernah menjadi Mustasar PWNU Jawa Timur. Tapi ketika anak-anak Banser kita membakar bendera HTI di Garut atau Cianjur, saya lupa, dikecam anak-anak Banser, katanya itu bukan membakar bendera HTI, tapi membakar bendera La ilaha illallah. Orang-orang radikal itu dari EPI dan lain sebagainya mengecam Banser membakar kalimat tauhid. Ketua GP Ansor Gus Yakut mengatakan, itu bukan bendera tauhid, itu bendera HTI ormas terlarang. Tapi orang-orang radikal tetap bahwa Ansor harus minta maaf. Di tengah serangan dari orang-orang luar Nahdlatul Ulama itu, apa yang dilakukan oleh Taufik Assegaf? Dia malah menyalakan api atau menyebor bensin dari api yang sudah menyala. Dia dalam kesempatan pengajiannya itu menyalahkan anak-anak kita Banser. Bahkan dia meminta pemerintah untuk menindak tegas anak-anak Banser. Bahkan dalam kesempatan itu pula dia sempat menyatakan bahwa ketua Banser itu banyak duitnya sekarang. Artinya sekarang itu ketika menjadi ketua Banser. Sebelumnya miskin. Ketika sudah jadi ketua Banser, kaya raya. Artinya apa? Ada transaksi di situ. Ini tuduhan yang keji. Orang yang sudah dimasukkan sebagai mustasar di tingkat PW di Jatim bukannya membela anak-anak kita yang sedang berjuang untuk memberantas paham-paham radikal semacam HTI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila, malah kemudian dia bukan memberi nasihat, tetapi meminta pemerintah untuk menangkap, meminta pemerintah untuk menindak tegas. Saya ulangi, kata-kata Taufik Assegaf itu bukan menangkap, tapi menindak tegas. Tapi itu sudah cukup untuk kita menilai bahwa dia tidak tulus dalam mencintai Nahdlatul Ulama. Kesalahan bisa terjadi bagi anak-anak kita. Tetapi ketika masih ada musawwig,
masih ada sadil untuk membuat alasan, maka alasan itu yang harus kita pertimbangkan. Bukan malah kita seakan-akan berada di luar untuk melihat kesalahan anak-anak kita. Padahal kita yang ngomong bahwa HTI ini menyimpang. Abuya Demyati, Abuya Muhtadi sudah berfatwa HTI ini haram. Abuya Muhtadi itu adalah merupakan pengurus Nahdlatul Ulama, kesepuan di Nahdlatul Ulama. Anak-anak kita menerjemahkan daripada ungkapan orang-orang tuanya demi menjaga negara dan bangsa itu. Itu salah satu contoh. Contoh lain, Zain Umar bin Smith 2019. Dia Ketua Rabita Alawiyah 2020 sampai 2020. Pada saat Nahdlatul Ulama mengusung Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden untuk Bapak Jokowi, bulan April akan terjadi pencoblosan di 2019. Mustasar Nahdlatul Ulama PBNU yang dari unsur Ba'lawi, Zain Umar Smith, malah beberapa hari sebelum pencoblosan dia membuat surat pengunduran diri sebagai mustasar yang diumumkan di media massa dengan narasi bahwa PBNU sekarang tidak aspiratif terhadap suara-suara umat Islam. Ini adalah penggembosan agar pendukungnya tidak mendukung calon yang diusung oleh PBNU ketika itu. Loyalitas ganda semacam ini harus menjadi pertimbangan historis bagi generasi NU hari ini, bahwa kaum Ba'lawi sikap dan wataknya seperti itu. Kalau misalnya kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berada di struktural PBNU, maka akan ada benturan kepentingan dari cara berpikir Nahdlatul Ulama dengan cara berpikir mereka yang mempunyai kecenderungan klan sentris, pengagungan terhadap mereka. Kitab-kitab mereka penuh dengan klan sentris, pengagungan terhadap keluarga mereka. Jadi ajaran-ajaran Islam disisipkan dengan ajaran-ajaran doktrinal, pengagungan terhadap mereka lebih daripada manusia lainnya. Saya kira demikian